Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama podcast Komunikasi Psikologi bersama Ibu Elis Yusniawati. Beliau ini seorang komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bidang penyelesaian sengketa informasi publik dan juga dosen salah satu universitas di Kabupaten Tulungagung, yaitu UIN Sayyid Ali Rahmatullah, juga founder dari Tulungagung Kultur Karnival, Direktur Bujung Galuh Institute, Direktur Sosial Analisis Research Center, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana kabarnya Bu Elis malam ini? Alhamdulillah. Kelihatan cerah sekali. Luar biasa. Mungkin kesibukannya selain menjadi dosen dan tadi mungkin ada kesibukan lainnya. Saya kalau ditanya kesibukan lain selain yang disebutkan tadi sih sibuk bahagia ya. Sibuk menikmati Sangat hidup. bahagia. Ya betul. Kan Bu Elis ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak sebagai seorang wanita karir, juga sebagai dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagaimana sih perjalanan seorang Ibu Elis dari awal sampai bisa menjadi seperti sekarang ini? Honestly, jujur saya tidak merasa sebagai wanita karir ya. Jadi, tapi apa ya? Memang ada beberapa profesi yang saya jalani itu awalnya let it flow saja, begitu kan? Berawal dari saat saya harus memutuskan bergabung dengan salah satu lembaga survei besar di Jawa Timur, begitu kan? Dan di saat itu, yang dimana di saat itu semua yang ada di lembaga survei itu adalah dosen, satu-satunya dosen dan satu-satunya perempuan yang ada di lembaga itu saya. Maka karena semuanya itu adalah dosen, saya dihimbau oleh teman-teman, terutama oleh bos saya, Elis kenapa kamu nggak coba ngajar? Dia bilang, aduh ngajar apa ya gitu kan. Kebetulan saat itu saya juga sedang menempuh S2 saya, maka kemudian umumnya kan orang mengajar S2 ya, dan saya belum lulus waktu itu, masih kalau tidak salah saya semester 2 begitu kan. Dan kebetulan karena kami ada perkumpulan penyair perempuan di Surabaya itu, salah satu teman saya adalah Korprodi dari Universitas 17 Agustus Surabaya di FISIP ya, di jurusan komunikasi. Saya tanya, Mbak ada bisa nggak sih aku ngajar di tempatnya Mbak? Saya bilang gitu. Oh bisa nih. Awalnya saya cuma dosen pembantu begitu kan, bukan pembantu, dosen pengganti. Jadi dosen utamanya itu sedang ke Jakarta dan kelasnya sering kosong, maka saya mengisi kekosongan itu. Dan nggak ada turunan pendidik sama sekali, keluarga besar saya tidak ada guru, tapi karena memang saya terjebak di lingkungan dosen, maka ternyata menular ya. Kadang kita itu kalau pengen sesuatu yang tidak mungkin itu jebak dulu diri kita di kondisi itu yang memungkinkan kita berada di situ, begitu Mas. Itu awal cerita saya jadi dosen. Nah kebetulan setelah mendapat gelar S2, saya kemudian berpikir kayaknya nggak bisa di swasta deh gitu kan. Pengen coba karena kemudian ada proyeksi luar biasa. Nah ini kemampuan membaca, bukan membaca masa depan ya. Kalau kemampuan membaca masa depan itu paranormal. Kemampuan membaca proyeksi di masa depan. Apa sih ini gitu kan? Jadi kita nggak bisa stuck di situ saja. Lalu kemudian ada beberapa again and again teman-teman di dosen ya, senior saya di lingkungan dosen itu bilang, Elis kamu coba ngelamar di sini, Elis kamu coba ngelamar di sini. Dan ternyata saat itu pasca kami, lembaga survei kami diundang oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah, UIN 1, tapi saat itu masih IAIN masih IAIN diundang. Saya salah satu narasumber untuk bicara tentang penelitian ilmiah, penulisan artikel jurnal berbasis penelitian ilmiah. Kebetulan saat itu salah satu pesertanya adalah Pak Rizkon, dekan Fuad saat ini gitu kan. Nah ternyata
UIN membaca kompetensi saya di bidang metodologi penelitian berbasis survei ya, penelitian kuantitatif berbasis survei. Akhirnya saat kemudian aplikasi saya masuk ke UIN 1, ternyata itu menjadi pertimbangan utama begitu. Itulah awal saya menjebak diri saya sendiri di Tulungagung. Jadi seperti itu, Mas. Berarti Bu Eli sendiri ini aslinya bukan dari Tulungagung? Bukan. Saya lahir di sebuah perkebunan kopi di PTPN 23 dan saya besar di Surabaya, tepatnya di Banyurip. Lalu saya menghabiskan hampir setengah hidup saya di Jakarta dengan berdomisili di Depok. Waktu itu karena ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan saya tinggal di situ ya, karena saya lompat dari TV satu ke TV yang lainnya begitu, Mas. Berarti di Tulungagung ini istilahnya sebagai perantauan, Bu ya? Gimana ya? Jadi memang kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saat 2020, Januari 2020, saya bergabung dengan UIN 1 dengan tidak dinyana-nyana pada 16 April. Kemudian saya menerima SK Gubernur. Pengangkatan saya sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu yang mengharuskan saya, orang Surabaya yang memutuskan tinggal di Tulungagung dan harus kembali lagi ke Surabaya untuk mengabdi begitu. Saya menganggap SK Gubernur itu sebagai panggilan pengabdian sih sebenarnya. Walaupun ada challenge yang luar biasa di Komisi Informasi ini karena walaupun judulnya Komisi Informasi, itu bidang kerjanya analisa hukum. Nah ini yang challenging banget ya, karena tidak semuanya bicara tentang informasi begitu, tapi justru bicara dan kerjanya itu lebih sering ke analis hukum begitu. Mungkin kan Bu Eli juga sebagai dosen, sebagai komisi dan sebagai ibu rumah tangga, apakah ada tantangan tersendiri, Bu? Oh iya, banget ya. Di UIN 1 itu saya kan mengawali mengajar itu sebagai DLB, di mana DLB itu gajinya sebagaimana SKS yang ditanggung. Semakin banyak SKS-nya, maka semakin banyak honor yang diterima. Dan saya terbiasa pegang 20 SKS ke atas begitu kan, minimal 20 SKS dengan andaian bahwa semakin banyak SKS yang saya pegang, semakin banyak honor yang saya terima. DLB ya kan, berbasis apa yang dia kerjakan. Nah, saat kemudian SK itu turun di 16 April bertepatan 1,5 bulan setelah lockdown seluruh dunia gitu kan, tidak hanya Indonesia kan. Lockdown pertama Maret 2020. Nah, SK Gubernur itu yang diberikan ke saya itu April begitu kan. Nah, itu sangat luar biasa, membuat agak stres. Pertama, itu awal baru 2 bulan saya beradaptasi tinggal di Tulungagung bersama anak-anak, lalu tiba-tiba saya dapat SK Gubernur yang mengharuskan saya berkantor di Surabaya. Nah, ini belum lagi adaptasi saya dengan Tulungagung, belum lagi adaptasi saya dengan begitu banyaknya SKS yang saya ampu begitu kan. Nah, ini apa nih yang harus saya lakukan gitu? Apakah baik meninggalkan anak-anak begitu kan, dan lain sebagainya. Tapi saat itu kemudian Tuhan itu kalau punya rencana selalu dengan solusinya. Kita mau nggak mikir begitu. Ternyata dengan kesibukan saya yang harus bolak-balik Surabaya, perkuliahan bisa online gitu kan, bisa online, dan itu memudahkan saya. Transisi hybrid online dan lain sebagainya itu kemudian membuat saya bisa menemukan pola kerja yang memudahkan saya. Jadi ada banyak, ternyata kita tidak pernah bisa menerka ya bagaimana rencana Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa pada hidup kita kalau kita menerimanya dengan baik, ikhlas aja sih, senyum. Karena memang doa ya, percaya saja setiap doa yang kita panjatkan sama Allah itu akan ada jawabannya. Nah, ini saya bilang sama Tuhan,
pendapatan di Tulungagung itu kecil loh. Saya bilang gitu kan, tolong dong gitu kan saya punya tanggung jawab buat anak-anak. Anak saya 2 loh Mas, dan mereka tidak semakin kecil, semakin besar, kebutuhan semakin bertambah. Belum lagi saya harus menanggung ibu saya yang janda dan sakit-sakitan. Nah, saya berdoa, Tuhan gaji DLB ini kecil loh, saya bilang gitu. Karena saya menyadari bahwa SK Gubernur itu sebagai bagian dari jawaban doa saya terima, oh ini jawaban doa saya jalani. Saya jalani dan ya karena saya tidak mau berhenti begitu saja, saya mencari formula. Dan karena saya percaya bahwa kalau sistem kerja hidup saya itu terbentuk dengan baik, itu akan memudahkan saya. Itu tidak akan menyulitkan saya, dan Tuhan bantu saya, Allah bantu saya untuk menemukan sistem kerja yang itu, begitu kan. Dan alhamdulillah berkat doa banyak orang, saya juga bisa mengatur hidup saya agar selalu sehat. Makanya saya kalau ada yang nanya ke saya, Bu Elis atau Mbak Elis sekarang sibuk apa? Saya sibuk bahagia. Kesimpulannya rencana Tuhan itu lebih baik. Yes, rencana Tuhan itu lebih baik. Even katakanlah begini, nggak jarang saya harus menaklukkan macetnya Kediri ya, menuju pintu tol bandar begitu untuk mengejar jadwal sidang di Surabaya. Karena mungkin entah saya kesiangan atau memang ada hal yang perlu saya selesaikan sebelum saya berangkat ke Surabaya. Saya mulai belajar dari perjalanan saya selama di Tulungagung hampir 3 tahun ini. Saya belajar bahwa setiap rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Itu yang membuat saya belajar, saya tidak mengeluhkan kemacetan atau keterlambatan saya datang ke suatu tempat. Yang utama adalah saya semaksimal mungkin untuk tidak terlambat, semaksimal mungkin menyelesaikan tanggung jawab saya, begitu. Apa sih motivasi Bu Elis sehingga bisa sesibuk ini dan menjadi seorang wanita karir, bisa membagi waktunya dengan sebagai ibu rumah tangga? Motivasinya apa ya? Jadi gini loh, sebenarnya saya tidak pernah berandai-andai saya akan sesibuk ini sebenarnya. Saat saya memutuskan untuk menikah, saya sadar bahwa saya someday akan punya anak. Dan sebenarnya cita-cita terbesar dalam hidup saya itu bukan jadi dokter loh. Seperti saat saya ditanya waktu kecil, tapi cita-cita saya itu menjadi ibu rumah tangga yang everyday melayani keluarga saya. Setiap siang atau sore itu saya menunggu anak-anak saya pulang, tapi Tuhan berkehendak lain terhadap saya sehingga saya sesibuk ini. Maka kalau ditanya motivasinya apa? Saya menyadari saya tidak lahir dari keluarga yang kaya, itu yang pertama, dan saya menyadari bahwa saya saat ini juga bukan orang yang kaya. Maka kemudian keteguhan saya pada keyakinan saya terhadap hidup itu yang akan saya wariskan pada anak-anak saya, sehingga apapun yang diberikan Tuhan kepada saya, apapun yang dipercayakan Allah kepada saya itu adalah tanggung jawab yang nantinya akan mencatat sejarah hidup saya, sehingga itu menjadi kebaikan yang akan diingat anak saya. Anak saya loh Mas, bukan dunia. Iya. Saya tidak berpikir dunia akan mengingat saya, tapi saya pernah di satu momen di mana saya meyakini bahwa jika saya hidup dengan baik, jika saya hidup dengan integritas dan tanggung jawab yang luar biasa, anak saya akan bangga mengingat bahwa saya anaknya Elis. Seorang pahlawan bagi anaknya. Tidak, no, bukan pahlawan, tapi someday saya hanya ingin diingat oleh anak saya bahwa aku bangga jadi anak seorang Elis, begitu kan. Aku bangga jadi anak seorang Elis. Jadi motivasi saya awalnya itu karena ada seorang teman yang saya tidak bisa sebutkan namanya, dia sangat berharap sekali ditatap begitu sahdu oleh anaknya, dan saya bilang, "Where have you been? Kamu dari mana selama ini?" Sementara hingga detik ini pun saya tidak habis-habisnya dibanggakan oleh anak saya, dan itu luar biasa loh Mas. Kita dibanggakan oleh orang yang kita sayangi itu luar biasa, dan that's enough gitu. Saya hanya menyadari bahwa perjalanan hidup itu tidak sesimpel saya jadi dosen, tidak sesimpel saya jadi komisioner, tidak sesimpel saya jadi founder TCC atau direktur dari HGI dan SARC. Maka kemudian
inilah cara saya untuk melengkapi hidup saya agar saya diingat anak-anak saya sebagai sosok seorang yang baik, yang berjuang, yang berdedikasi, berintegrasi begitu. Jadi nggak semua orang ya Bu ya bisa disayangi oleh orang yang tersayang itu. Oh bukan, jadi begini, tidak semua orang dibanggakan oleh orang yang disayangi. Kita mungkin bisa dicintai oleh banyak orang, tapi belum tentu orang yang mencintai kita itu membanggakan kita. Suatu hal yang sangat langka sekali. Ya, betul. Terakhir Bu, mungkin kan dari teman-teman semuanya yang kuliah di UIN, juga seorang perempuan, banyak anak-anak perempuan, mungkin ada satu pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih gelar sarjana dan akan ke jenjang selanjutnya. Iya. Ini tidak dalam rangka emansipasi perempuan ya. Iya. Tapi bahwa kita perlu menyadari ada ini tidak 1-2 penelitian yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang itu sudah pasti diterima dari ibunya. Ini yang kemudian perlu ditekankan. Jika seandainya Mas Suud itu cerdas, itu bukan dari bapaknya Mas Suud loh, tapi dari ibunya Mas Suud. Jadi kecenderungan laki-laki itu hanya akan menurunkan kondisi fisik, tinggi, kurus, besar kecilnya tulang dan lain sebagainya, cara makan dan lain-lain. Tapi intelijensia itu diwarisi dari seorang ibu. Dan mungkin karena itu ya Rasulullah itu kemudian menyebut ibu 3 kali sebelum ayah, begitu kan? Karena utamanya begitu. Jadi secara ilmiah, secara genetis perempuan itu kemudian menurunkan intelijensia atau kecerdasannya kepada anaknya. Nah untuk itu ini disclaimer dulu, tidak dalam rangka ngomong emansipasi perempuan ya, tapi buat teman-teman, buat anak-anak saya yang sedang berjuang untuk masa depannya diawali dengan perjuangan tugas akhir ya di kuliahnya, sadari itu dulu. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin basically karena saya peneliti, saya kemudian seringnya menanyakan pada orang itu nama lengkapnya siapa? Ahmad Suud Al-Hamidi. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Nah, begitu caranya mencari makna diri kita dalam kehidupan itu. Oke, dimulai dari saya, Elis Yusniawati. Kalau kita penggal Elis di kamus bahasa Jawa kuno, Elis itu namanya tali pedati kuda. Artinya itu tali pedati kuda. Kalau kita ngomong ke Romawi, Elisius itu adalah Tuhan. Gila dong, saya Tuhan. Begitu kan? Saya Tuhan. Tapi jadi ceritanya saya pernah jadi penulis, Mas. Dan insya Allah saya masih tetap ingin istiqomah dalam dunia penulisan karena saya bangga mengakui diri saya pernah jadi penulis itu karena saya pernah hidup dari tulisan. Tidak hanya dengan menulis cerpen puisi tapi juga biografi dan terakhir saya menulis novel, begitu kan. Saya pernah hidup dari situ. Keluarga saya, anak saya pernah makan dari tulisan saya, begitu kan. Dan saya menyadari saat itu, oh ini toh yang ditakdirkan Tuhan atas nama saya. Ini yang ditakdirkan Allah atas nama saya, yang artinya dari Elisius itu adalah Tuhan, gitu kan. Nah, kalau kita potong hanya di Elisnya saja, itu tali pedati kuda, artinya saya diberi kekuasaan sama Allah untuk mengendalikan sesuatu. Minimal itu hidup saya sendiri. Saya kontrol hidup saya kendalikan hidup saya, atau paling tidak lingkaran terkecil di sebelah saya. Jadi teman-teman, ini mungkin perlu menjadi pertimbangan bahwa sadari dulu keberadaan kita untuk kehidupan ini, maka kita akan berperan seperti apa, kita akan menemukan diri kita, peran kita dari kesadaran yang kita munculkan itu. Baik, Bu Elis, cukup sedikit sedikit bincang-bincang malam ini. Ya. Mungkin dari Bu Elis bisa memberikan sosok idola bagi anak-anak UIN, menjadi idola karena Bu Elis ini juga seorang ibu rumah tangga, juga seorang dosen, juga seorang wanita ketua komisi Jawa Timur, komisioner Jawa Timur. Mungkin bisa menjadi idola bagi teman-teman semuanya. Cukup malam ini sedikit bincang-bincangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.